Audio Jungle. Maka akan datang generasi pengganti orang yang terdahulu. Mereka itu lemah sholatnya dan cenderung memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka merasakan kerusakan dan kehancuran. Maha benar Allah firman-Nya surat Maryam ayat yang ke-59. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jemaah wirid yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah yang masih selalu mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Di samping nikmat kebanyakan, yakni berupa kekuatan dan kemampuan serta kesehatan, dan alhamdulillah kita masih memperoleh nikmat keimanan. Sehingga dengan demikian, iman itulah yang mampu untuk menggerakkan kaki kita melangkah dalam rangka memenuhi panggilan Allah itu. Kalau sekedar kuat, kemudian sempat dan sehat, sekarang di sekitar masjid kita ini banyak itu yang dapat. Tapi ketika panggilan Allah berkumandang, mereka tidak kuat ke masjid. Nah, oleh karena itu pada ibu-ibu, maka bagi kita apa yang diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa ini harus kita manfaatkan juga, jangan biasa-biasa. Bagaimana memanfaatkannya agar jangan biasa-biasa? Tentu saja kita memanfaatkannya dengan kondisi yang luar biasa pula. Kemudian sebagai bangsa Indonesia, hari ini pada minggu kita sudah melaksanakan proses pemilihan yang biasa disebut pesta demokrasi. Lalu sebagai umat Islam, rasa-rasanya kita belum bisa tenang dan belum boleh tenang. Karena momen ini adalah merupakan momen yang sangat urgen dan strategis. Kenapa? Urgen itu pentingnya. Karena hasil daripada proses ini itu akan menentukan nasib bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi ketika kita menyebut bangsa Indonesia itu, maka yang paling banyak siapa? Islam. Maka kalau hasilnya baik, maka mudah-mudahan bangsa ini, umat Islam juga akan lebih baik. Tapi kalau hasilnya tidak baik, maka dipastikan juga umat Islam tidak akan menjadi lebih baik. Begitu pentingnya persoalan ini.
Nah, padahal pada Ibu, umat Islam ini adalah mempunyai posisi yang strategis. Karena kita banyak tadi umat Islam itu, maka seharusnya ketika umat Islam ini benar-benar laksanakan tugasnya, maka dipastikan pada umat Islam ini berhasil enggak? Kita banyak berhasil harusnya. Nah, sementara seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, jangan-jangan banyaknya kita itu hanya seperti buih di lautan. Bagaimana kira-kira kondisinya itu, buih di lautan itu? Banyak tapi tidak punya arti, tidak punya kekuatan. Lalu pada apa yang terjadi? Dengan kondisi yang seperti itu, maka besar kemungkinan umat yang banyak ini mudah terpedaya. Apa itu dengan rayuan, apakah itu dengan tipuan, bahkan kapan perlu dengan sogokan. Kalau rayuan dan tipuan, maka berarti banyak umat Islam ini pada yang tidak peduli tentang apapun dari perjuangan ini. Tidak peduli. Dan kemudian ada juga yang karena sogokan tadi. Nah, ini yang lebih kita khawatirkan apalagi. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tapi sampai kepada kehidupan di akhirat. Karena Rasulullah SAW ingatkan, arsi murtasifin nar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, itu tempatnya di neraka. Bayangkan Pak, yang didapat tidak seberapa, dan cukupnya barangkali hanya sehari 2 hari, tapi tempatnya di ini kita khawatirkan. Dan kemudian jangka panjangnya lagi, yang kita khawatirkan itu adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada nas fit dunia luka ubunu luka. Tidak akan datang hari kiamat sehingga ada manusia yang paling beruntung dalam hal duniawi. Siapa itu? Disebut di situ luka ubnu luka. Luka bin luka. Tidak benar pada ibu dengar nama itu. Lalu dalam syarah hadis itu dijelaskan siapa luka bin luka itu. Luka bin luka adalah merupakan istilah yang berlaku
di kalangan bangsa Arab yang disematkan, yang dilekatkan kepada orang yang bodoh, cacat moral, bodoh, cacat moral, tapi jadi pemimpin. Ya kan? Makanya disebutkan di situ ada nas fit dunia. Orang yang paling beruntung dalam urusan dunia. Nah, sehingga dia memerintah dengan kebodohannya itu. Tentu saja dengan nafsu syahwatnya itu. Nah, pada ibu-ibu, yang lebih memprihatinkan apa? Karena kekuasaannya, karena tipu dayanya, banyak orang-orang pintar, banyak para tokoh yang justru menjadi pendukungnya. Menjadi pendukungnya. Nah, yang seharusnya orang-orang pintar itu, para tokoh itu adalah dalam rangka membimbing umat, mendidik umat, tapi justru mereka membawa umat untuk menjadi pendukung. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita tuntunan doa. Apakah doa ini Bapak dan Ibu sudah hafal atau belum? Masih ada kesempatan untuk kita baca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan was-sufaha. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan was-sufaha. Artinya, ya Allah, kami sungguh-sungguh berlindung kepadamu dari pemimpin. Sibyan itu kekanak-kanakan. Sufaha itu bodoh. Berarti kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Itu doa yang diajarkan Rasul. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan sibyan was-sufaha itu, kekanak-kanakan dan bodoh itu. Maka kata beliau, in ta'atuhum ahlaktu wa in asaituhum ahlakukum. Kata Nabi, pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh itu, kalau kamu taati dia, kalau kamu tunduk kepadanya, kamu akan binasa. Kamu akan binasa. Dan jika kamu ingkari dia, kamu tidak taat kepadanya, tidak patuh kepadanya, kamu dibinasakan. Kalau taat, awak tunduk, awak binaso.
Kalau Anda tahan, tidak tunduk awak di. Tidak khawatir awak tuh. Kalau itu akan terjadi. Makanya paling sebagai umat Islam khususnya kita belum bisa tenang. Belum bisa tenang. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Allah yang kita baca tadi. Apa hubungannya? Surat ayat 59 itu. Ini sekaligus Pak dan Ibu sebagai momen yang sebenarnya tepat ini. Kenapa tepat? Karena persoalannya di sini adalah menyangkut tentang sholat. Kemarin ini kan kita memperingati Isra Mi'raj. Lalu sebagaimana ayat itu mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah." Akan datang suatu generasi sebagai pengganti dari yang terdahulu. Di mana generasi itu ada'us shalah. Ada'us shalah itu berarti lemah sholatnya. Lalu wattaba'us syahwat. Kalau sholatnya lemah, maka dia akan cenderung memperturutkan hawa nafsu. Kalau sholat lemah, hawa nafsu sudah menguasai, fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan merasakan kerusakan dan kehancuran. Apa dan Ibu? Yang dimaksudkan pada ayat itu adalah orang Islam. Karena disebut di situ ada'us shalah, lemah sholatnya. Jadi bukan orang kafir, tapi orang Islam. Nah, di dalam tafsir Kabir, apakah ini memang ada sangkutannya, ada kaitannya, dan memang inilah nanti yang akan terjadi gitu. Apa ada'us shalah itu? Ada'us shalah itu apa? Satu, ada'us shalah adalah mereka yang menganggap sholat itu tidak wajib. Atau berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Di Islam. Tapi ketika ditanya tentang sholat, sikapnya terhadap sholat. Jadi kalau begitu, bagaimana dia dengan sholatnya? Ya, kalau sempat sholat, kalau enggak ada masalah. Karena baginya sholat itu enggak wajib. Ada enggak kira-kira seperti itu sekarang? Nah, berkeyakinan atau menganggap sholat itu tidak wajib. Jadi kalau sempat sholat, kalau sedang mau sholat, kalau enggak. Bahkan ada Pak dan Ibu yang mana malah terang-terangan menganggap sholat itu tidak penting. Jadi yang penting itu apa? Eling. Karena pegangannya ayat. Aqimis sholat kali zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi kalau lah ingat ya Allah, tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat. Ada. Yang penting ingat. Kalau sudah ingat, tidak perlu. Itu satu. Yang kedua, mereka yang berkeyakinan sholat itu wajib,
tahu dia sholat wajib, akan tetapi tetap berani meninggalkan sholat itu. Jadi kalau begitu Pak dan Ibu, ketika ditanyakan sholat, bagaimana sholat? Hukumnya wajib lah. Jadi kalau tidak sholat, berdosa lah. Tapi kalau berdosa, bisa neraka lah. Kali sholat, lelai. Jadi, bagaimana hukumnya sholat? Lalu konsekuensinya, ya tahu itu. Tapi tetap berani meninggalkan. Dan Ibu, ada nggak sekarang itu generasi seperti itu? Generasi kita atau generasi anak kita? Generasi kita juga ada. Bayangkan. Generasi kita saja ada, apalagi yang ketiga, mereka yang sholat. Jadi ada'us sholah itu, mereka sholat. Akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun sholat itu. Kalau syarat dan rukun, berarti Pak dan Ibu itu adalah merupakan ketentuan tentang aturan yang harus dipenuhi untuk sholat. Nah, karena itu sifatnya aturan, maka berarti harus diilmui lah. Harus diilmui. Nah, kita lihat syarat. Syarat sholat itu apa? Apa itu syarat? Nah, apa itu rukun? Yang membedakan syarat itu adalah yang diperlukan sebelum pelaksanaan sholat. Syarat. Sebelum pelaksanaan sholat. Syarat. Nah, diantaranya secara umum tentu adalah muslim. Balik berakal, syarat sah sholat. Kemudian berwudu, taharah, masuk waktu. Nah, ini Ibu, yang paling krusial kalau persoalan muslim sudah jelas, balik dan berakal juga sudah nyata. Nah, persoalan berikutnya toharahnya, bersuci. Sholat itu kan harus suci dari hadas besar dan hadas ya. Dari hadas dan najis. Nah, Pak dan Ibu, seberapakah umat Islam ini yang mampu memenuhi syarat itu? Hadas dan najis. Pak dan Ibu tahu kan itu? Hadas itu apa? Hadas itu apa? Nah, sederhananya, hadas itu adalah merupakan kotoran yang berasal dari dalam. Nah, dari Nah, untuk mensucikannya itu ada yang harus mandi, ada yang harus berwudu. Karena ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar, ya tentu dengan mandi.
Padahal ibu, generasi kita pada umumnya sudah memahami ini atau belum? Lalu mereka sholat. Kalau ini tidak diperhatikan, maka sholatnya tidak sah. Nah, apa hadas besar itu? Kalau perempuan kan tentu nifas, haid. Kemudian laki-laki tentu keluar mandi. Kemudian kita semua sesudah berhubungan, Mbak, itu kan harus dengan mandi. Tahu enggak? Sebagian besarnya umat Islam itu. Nah, kalau hadas kecil, barangkali Pak dan Ibu mungkin sudah tahu semua. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ya, yang kita bisa sucikan dengan berwudu. Termasuk buang air. Maka buang air kecil, ataupun namanya buang air besar, tapi dia tetap hadas kecil. Kemudian kesucian berikutnya apa? Najis. Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang dari luar. Baik itu yang melekat pada tubuh, melekat pada pakaian, melekat tempat itu harus dibersihkan juga. Nah, najis ini dibagi 3. Ada najis ringan, najis menengah, najis berat. Najis ringan, barangkali padamu cukup kita cuci. Kalau najis berat, nah itu seperti kena jilatan anjing, harus disamak. Itu syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Begitupun dengan rukun. Untuk persoalan ini, Rasul betul-betul mengingatkan dalam sabdanya, "Wassallu kama ra'aitumuni usalli." Dan sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Sholat kamu sebagaimana melihat aku sholat. Pak dan ibu udah pernah melihat Nabi sholat? Enggak. Lalu sholat kita yang sekarang nih dari mana nih? Nah, kan dari ilmu, dari sunnahnya gitu, sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul itu berarti apa? Berilmu. Nah, seberapa banyak Pak dan Ibu umat Islam yang mendirikan sholat itu memang dilandasi oleh ilmunya? Berapa banyak? Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Itu kalaulah kita ingin terapkan Pak dan Ibu, ingin terapkan itu, lebih tepatlah untuk sholat. Jadi ilmu tentang sholat ini harus dituntut semenjak dari kecil sampai nanti kita mati. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang harus kita laksanakan sampai mati itu hanya sholat. Kalau yang lain tidak. Zakat. Sampai kapan Pak dan Ibu berzakat? Lalu yang berzakat itu siapa? Puasa? Sakit saja boleh tidak puasa. Apalagi haji. Jadi yang terus kita laksanakan sampai kita mati itu memang hanya sholat. Nah, karena itu perlu ilmunya terus.
Jadi kalau ada kajian Pak dan Ibu tentang sholat, jangan langsung kita tentang sholat sudah tahu tuh. Banyak hal yang perlu kita pahami tentang sholat. Karena Nabi perintahkan seperti itu. Salu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kamu sebagaimana melihat aku sholat. Nah, pada ini Ibu. Ini yang ketiga dari makna ada'us sholat. Jadi mereka yang sholat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun. Lalu yang keempat, ada'us sholat itu adalah mereka yang sholat tapi merusak sholat itu. Dengan apa? Dengan riya dan ghibah. Riya berarti melakukan amalan, melakukan ibadah tidak karena Allah. Allah sudah tegas mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina." Aku tidak perintahkan kamu untuk beribadah kecuali ikhlas. Ikhlas. Jadi pada Ibu, sepanjang persoalan ikhlas ini belum duduk dalam apapun ibadah kita, apalagi sholat, maka sholat itu enggak. Kemudian ghibah. Ghibah kan jelas. Sudah menjadi pakaian sehari-hari. Apa itu ghibah? Begunjang. Ada aja enggak orang sholat begunjang? Maka berarti sholatnya rusak. Yang terakhir pada Nabi ada usholah, mereka yang merusak tempat ibadah. Ini kan agak aneh dengarnya nih. Kalau bagi umat Islam tempat ibadahnya ya masjid. Lalu adakah orang yang merusak masjid? Nah ternyata di tafsir itu pada yang merusak masjid itu, yang merusak tempat ibadah itu adalah mereka yang sholat tapi tidak di rumah Allah, tidak di masjid. Ya sholat tapi tidak di masjid. Coba bayangkan Pak. Ayat sudah tegas mengatakan At-Taubah 17 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang yang akan mau memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak ada yang ditakuti dalam hidupnya kecuali hanya Allah. Gambar. Berarti memakmurkan masjid wajib enggak? Nah, kegiatan memakmurkan masjid itu yang paling sering apa? Sholat. Nah, sekarang Pak Dani bisa bayangkan kalau masjid ada tapi yang sholat tidak ada. Untuk apa masjid? Untuk apa? Masjidnya malah megah. Bahkan sering dibangga-banggakan. Itu masjid bisa segagah itu. Itu karena kami bersama itu. Wakaf, infak kami bersama. Lalu berarti membangunnya bersama. Ya. Kalau membangunnya bersama, makanya harusnya kenyataan bangun bersama, tapi makanya bayangkan Pak dan Ibu, kalau memang masjid tidak difungsikan, kita sholat, akan tetapi di rumah,
Hablum minan nasnya bagaimana nih? Nah, oleh karena itulah makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan, sekedar gambaran ini, kata beliau, inna asqala sholat alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Di sholat isya dan sholat subuh, kalau bahasa kita kan fajar itu kan subuh. Ini itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kalau gambaran yang sederhana itu saja Pak dan Ibu, itu sudah memberikan gambaran karakter seseorang. Kalau seseorang itu tidak memperhatikan, tidak memprioritaskan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka berarti itu munafik. Nah, kita lihat sekarang. Caleg-caleg yang Bapak pilih tadi itu, gimana kira-kira? Di sini ada enggak calegnya? Atau tahu enggak Pak dan Ibu tentang sholatnya? Jangankan tidak sholat, tidak berjamaah, isya dan subuh saja itu sudah munafik. Nah, kemudian yang 3 orang tuh yang calon presiden itu, yang sholat yang mana? Jadi oleh karena itu Pak Ibu, waktu kita sudah masuk ini, ya, kita melihat berarti ini adalah kondisi yang sangat erat hubungannya. Kalau memang nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pertanda apa? Umat Islam ini memang lemah sholatnya. Karena lemah sholatnya, maka mereka cenderung memperturutkan hawa nafsu. Karena memperturutkan hawa nafsu, maka saatnya akan ada kerusakan dan kehancuran. Ini kita tunggu itu. Karena itu kita jangan merasa tenang dulu. Nah, kita harus khawatir. Tapi bagaimanapun Pak dan Ibu, nasihat dokter ahli jiwa ini memilih sepenuh hati. Jangan sepenuh jiwa. Jadi milih sepenuh hati tadi. Kan tidak sepenuh jiwa dong. So kalau milih sepenuh hati, kalaupun memang kalah dan sakit hati. Kalau milih sepenuh jiwa, kalau kalah dan sakit, nah kita ini khawatir ke caleg-caleg ini kalau dia berjuang sepenuh hati, sepenuh jiwa, nanti yang tidak terpilih masuk. Cukup Pak Uri? Atau ada dialog? Nah, ada yang perlu kita diskusikan? Nah, ada waktu masuk ya. Baik, kita cukupkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Penyemaaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.